ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Kita sangat membutuhkan syukur ini karena kita sangat membutuhkan rahmat dan nikmat ilahi, dan dia berjanji siapa yang bersyukur akan ditambah lagi. Oleh itu perbanyak syukur kita, sekecil apapun nikmat yang Allah beri sesungguhnya sangat berarti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di subuh ini yarhamukallah diterima oleh ilahi, menambah panjang catatan amal saleh kita hendaknya dan disimpan olehnya sampai kita bertemu dengannya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak sekali jasanya kepada kita, tak terhitung, tak terhingga. Tak satu pun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tak satu pun jalan keburukan kecuali beliau telah peringatkan. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengikuti dan tidak suka untuk membangkang atau mencari-cari jalan untuk jauh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, untuk itu kita datang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami apa yang dituliskan oleh imam kita Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, nampaknya yang memperpanjang bukan kita, Imam Syafi'i pendek-pendek, kita yang perpanjang, Pak. Belum selesai kemarin kan masalah al-isfar atau taghlis, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan salat subuh di waktu sudah terang atau masih gelap. Sudah dalam hadis Rafi' bin Khadij disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Salatlah subuh itu di waktu yang sudah terang karena pahalanya lebih besar. Masih hidup ya? Bisa dimatikan. Ya, Bapak yang dingin, saya lebih lagi. Nah, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, maaf merepotkan. Sampai di mana tadi ya? Karena lebih besar pahalanya kalau lebih dilaksanakan di waktu yang terang. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam hadis itu Nabi selesai salat masih gelap. Nah, bagaimana solusinya? Di antara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam alinea 801 ini, faqultu lahu, saya katakan kepada yang bertanya,
qad atalul qira'ata wa aujazuha. Mereka kadang-kadang memanjangkan bacaan, kadang-kadang memendekkan. Wal waqtu fid dukhul la bil khuruji minas shalah. Sedangkan waktu itu dihitung dari masuknya, bukan dari keluarnya dari sholat. Dari kapan masuk sholatnya, bukan kapan keluarnya. Wa kulluhum dakhala mughallisan. Semua mereka masuk sholat, mulai sholat maksudnya dalam keadaan masih gelap. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha mughallisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat keluar dari salat itu dalam keadaan masih gelap. Minat taghlis. Fa khalabta alladhi huwa awla bika an tasira ilayhi mimma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau menyalahi apa yang seharusnya kamu ambil kembali kepadanya. Mimma thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaftahum, dan kamu berbeda dengan mereka. Faqulta yadkhulu ad-dakhilu fiha musfiran wa yakhruju musfiran wa yujizul qira'ah. Sehingga ini perkataan Imam Syafi'i kepada yang bertanya tadi. Kalau kau katakan mereka mulai salatnya di waktu sudah terang dan selesainya di waktu terang, lalu mereka memendekkan bacaan, kalau menurut saya kata mesti tidak. Mereka sama-sama masuk di waktu masih gelap. Cuman ada yang selesai salatnya masih gelap, dan itu yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang mengatakan, ada yang keluarnya sudah terang. Itu yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij menurut penafsiran Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kamu tidak, kamu mengatakan mereka mulai sholatnya sudah terang, keluarnya sudah lebih terang. Kan itu jadinya. Berarti bacaannya sangat pendek, dan ini bertentangan dengan kebiasaan yang diriwayatkan dari Nabi. Harusnya tidak begitu. Sebab yang sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, sholat subuhnya rata-rata lebih panjang dari sholat yang lain. Berarti tidak seperti yang seharusnya kamu pahami, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Faqulta, kamu katakan, yadkhulud dakhilu fiha musfiran. Orang masuk sholat sudah terang. Wa yakhruju musfiran. Keluar dari sholat sudah masih terang. Apa bedanya? Sudah terang dan masih sudah terang, sama. Wa yujizul qira'ah, dan ia pendek bacaan. Fa khalaftum fid dukhul wa mubtajahta bihi min tulil qira'ah. Sehingga kamu berbeda dengan mereka. Apa yang berbeda? Fid dukhul, dari sisi masuknya ke sholat. Sebab yang masyhur daripada sahabat adalah mereka masuk sholat masih gelap. Wa mahtajajta bihi min tulil qira'ah, dan engkau juga sepakat dengan saya bahwa bacaan sholat subuh lebih panjang. Jelas? Ini Imam Syafi'i berhujjah kepadanya. Wa bil ahadits anhu kharaja minha mughallisan, dan di samping itu ada beberapa hadis yang menyebutkan Nabi selesai salat, cuaca masih gelap. Jadi ada 3 yang melemahkan pendapat orang yang mengatakan salatnya dimulai sudah terang. 1. Lupa. Bacaan salat mulai di belakang nampaknya. Bacaan salat di subuh lebih panjang berdasarkan hadis. Kalau dia sudah terang, lalu keluarnya juga sebelum habis waktu lebih terang, berarti tidak mungkin panjang. Berarti ini berbeda. Yang kedua, yang menjadi patokan bukan bukan keluar dari sholat, tapi adalah masuknya. Sabit dalam banyak hadis mereka sholat dalam keadaan masih gelap. Ini yang sabit dari mereka. Yang ketiga, yang ketiga, datang hadis juga banyak dari Nabi selesai sholat masih
masih gelap. Di mana datangnya terang? Atau jangan-jangan mulai sholat sudah mulai terang, selesai sholat masih gelap. mungkin di waktu mendung. Di waktu mendung. Awalnya sudah mulai terang, tiba-tiba turun apa? Gelap gitu ya. Jadi orang biasanya habis gelap terbit terang, ini habis terang gelap lagi. Ini yang mantan-mantan dapat hidayah. Kan ada katanya mantan-mantan awalnya dapat hidayah, habis itu kan ada yang bilang mantan sunnah kan, mantan salaf kan, habis itu keluar dari sunnah, keluar dari salaf. Ya, Ahmad bilang nih katanya, jangankan keluar dari salafi katanya, keluar dari Islam aja banyak. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau para mantan-mantan itu tidak usah dipedulikan, Pak ya. Tidak usah. Nggak ada yang namanya habis terang habis. Iya, itu tidak bagus itu. Yang bagus adalah habis gelap terbitlah terang. Tapi kalau habis terang datang gelap, itu tidak usah dipedulikan. Nah, biasanya tidur orangnya itu. Orang ngigau dan tidur. Nah, biasanya habis gelap terbit terang. Orang kalau sudah dapat hidayah itu di atas sunnah, tidak lepas. Bagaimana orang masuk Islam tidak murtad. Tapi ada juga, ada. Ya tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Baru saja Nabi dulu meninggal, orang-orang yang tidak ngaji-ngaji itu murtad dia. Tapi yang ngaji tidak paham nampaknya. Tentu harus bahasa vulgar nampaknya. Dulu ketika Nabi wafat, ya ada gerakan murtad. Siapa yang bersama Nabi di Madinah? Hah? Orang-orang Badui-Badui itu yang jarang ngaji. Jadi kalau ada orang murtad dari apa, dalam tanda petik yang keluar dari apa, memang tidak ngaji. Mungkin dengar dari penjual air apa, debat sama penjual air kelapa kan, atau itu tidak dapat dia jawab. Jelas Pak. Nah, ini kenapa hukumnya ini? Tidak dapat dia jawab. Itulah orang salaf itu tidak tahu dia jawabannya. Nanyanya ke tukang jual air kelapa, baru pula ngajinya. Nah, itu yang jadikan patokan itu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Habis gelap terbit gelap lagi. Nah, habis gelap terbit terang. Jadi ada 3 alasan yang dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk menguatkan pendapat bahwa sholat subuh dimulai dalam keadaan gelap. Selesainya sudah terbit matahari. Kadang-kadang sudah terang, kadang-kadang masih gelap. Berarti yang jadi patokan mulainya kapan? Yang kita perselisihkan sekarang adalah mulainya kapan? Antara jumhur dengan mazhab Abu Hanifah rahimahumullah adalah jumhur mengatakan salat subuh itu dimulai masih gelap. Sedangkan di mazhab Abu Hanifah mulainya sudah terang. Berarti kata Imam Syafi'i, kalau kau katakan mulainya sudah terang, engkau meninggalkan banyak hadis. Satu, sabit dari Nabi SAW dan dari sahabat, mereka memulai salat masih gelap. Yang kedua, bahwa sabit dari Nabi SAW dan juga sebagian sahabat, bahwa mereka selesai salat masih gelap, di mana datangnya mulai terang. Jelas Pak ya? Jelas? Alhamdulillah. Yang ketiga, sabit dari banyak hadis bahwa salat subuh biasanya lebih panjang. Sedangkan kamu gara-gara dilambatkan jadi pendek. Berbeda lagi dengan riwayat yang sabit. Padahal kita sudah sepakat. Iza sahal hadis bahwa mazhabi. Bila sahih hadis itu mazhab saya. Dan yang keempat yang disebutkan sebelumnya oleh Imam Syafi'i dan akan disebutkan lagi, ini lebih dekat dengan makna ayat Al-Quran. Wa hafidhu ala salawati was salati wal wusta. Jagalah salat-salatmu dan salat wusta. Maka orang yang salat di awal waktu, masih lupa yang kemarin, salat di awal waktu lebih patut disebut sebagai orang yang menjaga salat dibanding dengan orang yang melambat-lambatkannya. Sah? Kalau ada orang yang melambatkan
biasanya kita bilang ini orang lalai. Makanya sebagian saudara kita yang ingin cepat sholat, 2 menit selesai azan langsung qamat, dia bilang jangan sholat di masjid Zain bin Sabit tu, lalai mereka katanya. Iya lalai, apa sebab orang sedunia ini dah selesai sholat mereka belum qamat. Ini isu yang dikembangkan. Orang-orang yang ngaji-ngaji di situ tuh, yang menjenggot-jenggot tuh, yang cingkrang-cingkrang tuh, tak duli sholat, tak doanya. Apa sebab? Orang dah selesai sholat mereka belum qamat katanya. Nah, tetap pas 10 kita bahas lagi. Itu kan, sholat subuh masuk jam, dah lupa lagi 4:47. Bapak cepat datang, tapi tak tengok jam ya. Saya agak lambat, tapi saya tengok jam. Jadi saya hitung 4:47 azan. Dah masuk suruk 6:58. Ini jadwal ngantar anak ni nampak. Jam 6 lewat 1 ya. Nak 3 ya, 6 lewat 3. Jadi 47 berarti 13. Berarti sudah kita hitung kemarin 15, 75 menit. 75 menit bagi 3. 25. Jadi 25 pertama masih waktu yang pertama. Masih awal waktu. Ya kan? Di 25 kedua masih pertengahan waktu. Kita selesai tadi jam berapa? Lupa lagi. Jam 5:35 kayak kemarin juga. Siapa bilang kemarin 35:35? Masih ada sisa waktu? Masih ada sepertiga lagi. Berarti kita termasuk lalai apa bukan? Tidak. Yang kedua, kita bukan lalai. Karena Nabi bilang menunggu sholat itu terhitung sholat. Antara azan dan qamat waktu mustajab. Tuan-tuan kalau nak mengajukan proposal, waktu tinggal 3 jam misalnya. Minta perpanjang enggak? Server rusak pula. Error. Ini banyak kan sekarang orang sibuk-sibuk mengurus P3K. Tahu P3K? Pertolongan pertama? Bukan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hari kemarin terakhir. Pas masukkan input misalnya banyak error. Iya kan? Minta perpanjang enggak orang kira-kira? Iya. Kalau tuan-tuan tahu bahwa itu masa penentuan doa dikabulkan, pasti tuan-tuan minta diperpanjang. Antara azan dan qamat. Berarti kalau sudah qamat, ya tutup kesempatan. Iya, untuk yang ini ya, karena Allah sebenarnya janji kapan saja doa dikabul, tapi ini lebih diharapkan. Maka jangan dipersingkat waktu itu. Jelas? Makanya diperpanjang antara azan dan qamat. Yang patut, bukan tidak patut, tidak berlebihan pula. Banyak lagi, nanti masuk bab lain kita jelaskan. Ini kan saya gunakan dulu ketika mengajukan proposal di sebagian masjid, karena maghribnya azan langsung. Saya sampaikan proposal. Saya sebutkan fadilat-fadilatnya. Alhamdulillah sebagian besar menerima. Sebagian besar menghentikan kajian saya. Bukan sebagian kecil dia menghentikan kajian, berubah kaji gitu. Jadi tidak mau ngaji itu tidak boleh berubah. Jadi sebagian sudah katakan kalau ngaji Ustaz jangan rubah-rubah Ustaz. Kalau berubah tidak usah ngaji. Kalau gitu tidak usah ngaji Pak. Ya saya dulu ngaji itu harus berubah. Ya berubah ke yang lebih baik. Apa salahnya? Dulu tidak tahu orang antara azan, antara maghrib dan antara azan dan qamat itu ada keutamaan-keutamaan. Sekarang kita tahu. Kenapa langsung qamat? Sah? Yang kedua, sebelum diterapkan dulu menunggu antara maghrib dan azan dan qamat, sedikit jemaah setelah menunggu beramai aja jemaah. Yang ketiga, setelah orang biasa dengan seperti ini, asal dengar hadis Nabi langsung sami'na wa ata'na, mereka lebih patuh pada Nabi daripada kepada syekh. Sah? Mana antum lebih suka? Kata orang ke Nabi lebih patuh ke Nabi atau lebih patuh kepada buya?
Ya orang beriman pasti lebih senang melihat jemaahnya patuh pada Rasulullah SAW. Saya terus terang kaum muslimin, tuan-tuan tidak ikut saya tapi ikut Nabi, saya lebih senang. Apa sebab? Kurang tanggung jawab saya. Sah? Tapi kalau seandainya atau tuan-tuan lah dengar hadis, tapi kata Ustaz Dasman begini katanya, ikut Ustaz Dasman, berat bagi saya. Ya sebab ini jangan saya tafsir enggak. Jangan salah tafsir. Ini Ustaz ngajak wak sosik nampaknya. Lainnya sampai ke lain kata Nabi. Enggak, kita berusaha semuanya untuk mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Maksud saya hal yang sudah jelas-jelas. Kan sudah jelas-jelas ini. Lalu kata Buya begini kata Rasulullah SAW atau nyatanya zaman Nabi dan sahabat begini. Apakah kita ikut Buya atau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas ya? Misalnya Pak Edi tertuduh tidak cinta Nabi di bulan Rabiul Awal. Kan tertuduh kan? Iya sah? Jadi pada Rabiul Awal Pak Edi tak memperingati Maulid Nabi, berarti tak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab sama Pak Edi. Pak Edi kan pandai jawab dia. Pak Edi, kami cinta Nabi sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Kita memuji Nabi sepanjang hari. Karena selalu dengan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi SAW. Walaupun hukumnya sunat. Ya. Kalau sebagian orang kan enggak, baru ingat Nabi di bulan Rabiul Awal. Kalau kita enggak, sepanjang tahun, sepanjang waktu ingat Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai kita nanyakan, Ustaz, Nabi kalau pakai baju di mana mulainya? Dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Ya, masukkan ke leher ininya dulu atau yang di bawah dulu sarung jubahnya. Sampai kita tanya kan, sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnah faf'al." Kalau bisa kamu tak garut kepala kecuali ada sunnahnya, lakukan itu. Makanya kita perlu, karena kita mencintai Nabi sepanjang hari, sepanjang tahun. Bagi yang ini, yang merecehkan atau bagi yang menganggap ringan sunnah-sunnah Nabi, memang di Rabiul Awal lah musimnya. Sah? Seperti suka tak Pak dituduh tak cinta Nabi? Enggak kan? Buktikan. Buktikan bahwa sahabat Nabi SAW, pertama Nabi sendiri pernah nggak beliau melakukan peringatannya? Tidak juga. Berarti Nabi tidak cinta pada Nabi. Berarti Nabi tidak cinta pada Nabi SAW. Oh, seganlah beliau. Masa untuk memperingati ulang tahunnya dia sendiri yang mengadakan. Baik. Terus Abu Bakar, pernah dia jadi pemerintah? Tidak tahu dia hari besar Islam? Tahu. Maulid Nabi termasuk hari besar Islam? Masuk. Diperingatinya atau tidak? Antum bilang tidak ya Syekh, kelahiran Nabi tidak besar. Ya Allah ya Rabbi, kelahiran antum besar, kelahiran Nabi tidak besar. Kelahiran Nabi itu hari besar. Siapa yang bilang tidak? Ya Allah ya Rabbi. Ini lagi gagal kita ngaji jadinya. Kelahiran Nabi itu hari besar. Tapi tidak perlu ngaji dengan ritual tertentu. Karena apa? Karena kita setiap hari memperingati Nabi SAW. Sampai pakai sandal kita tanya bagaimana Nabi cara memakainya. Andainya disyaratkan oleh Nabi tak boleh pakai sandal kecuali sandal Arab, hendak kita pakai kecuali sandal Arab. Cuma Nabi hendak. Kalau masalah itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, al-adatul muhakkamah. Sandalnya orang Arab tidak mesti sama dengan sandal orang Indonesia. Sandal Arab di sana jarang berlumpur, di kita sering berlumpur. Maka jenisnya kita yang plastik banyak karena bisa dicuci terus. Sah? Orang Arab kalau ke toilet bawa sepatu. Apa sebab? Jarang berlumpur. Kalau orang kita ada batas sucinya.
Nah, itu Pak ya. Nah, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu mau dituduh tidak cinta Nabi, tidak, buktikan. Dibuktikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu jumlah mu'taridah la mahallalah min al-i'rab. Ya, intermezzo aja Pak. Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah fil ahadits an ba'dihim annahu kharaja minha mukhallisan. Dan banyak hadis disebutkan Nabi selesai salatnya dalam keadaan masih gelap. Qala, dia berkata, faqala, lalu dia katakan, Imam Syafi'i berkata, lalu penanya mengatakan, afata'uddu khabar Rafi' yukhalifu khabar Aisyah? Kalau gitu menurutmu wahai Syafi'i rahmatullahi alaih, wahai Syafi'i, apakah hadis Rafi', yakni Rafi' bin Khadij di awal bab, yukhalifu khabar Aisyah, menyalahi hadis Aisyah, berbeda? Faqultu lahu la, tidak, dia tidak bertentangan antara hadis Rafi' bin Khadij yang mengatakan Nabi berkata asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri, yaitu solatlah subuh di waktu sudah terang karena lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis Rafi' bin Khadij annahu shalla an kunna fi zaman yusalli an-nisa ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fansarafna mutalaffi'atin bimurutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Nah, kami kaum wanita di zaman Nabi ikut salat subuh berjamaah. Lalu selesai salat mereka langsung pulang. Tidak satu pun dikenali karena masih gelap. Itu ya? Nah, apakah kedua hadis ini bertentangan? Kata Imam Syafi'i, faqultu lahu la. Hadis ini tidak bertentangan. Beliau pernah ingatkan kita ya, bahwa bagi yang tidak berilmu hadis-hadis itu dianggap bertentangan, famuhtalifatun. Wa amma inda ahli man ya'lam, orang yang berilmu bis sunan, dengan sunnah, fa innaha bayyinatun, sesungguhnya bagi dia terang benderang. Jadi anggap kita bertentangan, bagi beliau enggak. Faqultu lahu la, faqala fa bi ayyi wajhin yuwafiquhu. Kalau gitu bagaimana kok bisa dia sama? Satu bilang, Nabi bilang salatlah di waktu terang karena lebih besar pahalanya. Hadis Aisyah, Nabi salat masih gelap, selesai pun masih gelap. Faqultu, saya jawab Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana cara mengkompromikan kedua hadis itu? Faqultu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya jawab sesungguhnya Rasulullah SAW lamma haddan nas ala tibis salah, ketika menyuruh, memotivasi masyarakat untuk segera salat, wa akhbara bil fadli fiha, dan menyebutkan keutamaan mendahulukan atau mencepatkan salat di awal waktu. Karena ada disebutkan hadis kemarin sudah kita bahas kan, ya, hadis biasanya Imam Syafi'i pakai sanad, sekarang ada pakai sanad, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Nah, bahwa kadang-kadang imam salah, gimana caranya ya? Mungkin bagi beliau disebutkan mudah-mudahan ada sanadnya, tapi sampai hari ini tidak ditemukan sanad yang mu'tamad bahwa awal waktu itu adalah ridwanullah dan di akhir waktu itu adalah afullah. Hadisnya dihukum palsu. Ya sudah dua, kemarin pernah di bab salat juga beliau menyebutkan hadis juga tidak berkenaan sanad dan hadisnya juga palsu. Makanya tafsir perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-hadits fa huwa mazhabi, bila sahih hadis itu mazhab saya. Sebagian kan menafsirkan semua hadis yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam mazhabnya adalah hadis sahih. Maka tafsir ini tidak sahih. Paham? Ulang kembali. Imam Syafi'i kan pernyataannya idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Bila hadis itu sahih, itu adalah mazhabku. Para muqallidus Syafi'iyah, orang-orang yang fanatik dengan mazhab Syafi'i,
mengatakan seluruh dalil mazhab Imam Syafi'i hadisnya hadis sahih. Maka kita katakan penafsiran ini tidak sahih. Penafsiran ini tidak sahih. Sudah paham? Untuk lebih jelas nanti baca kitab, ada khusus dalam bab ini, tafsiru qaulil Imam Syafi'i idza sahal hadithu bahwa mazhabi yang ditulis oleh Imam As-Suki. Ya. Apa maknanya? Di situ dijelaskan panjang lebar. Tapi yang saya ingin disebutkan sini, ini bukti bahwa tidak semua hadis yang digunakan oleh imam kita Syafi'i hadis sahih. Berarti penafsirannya bukan itu. Bahwa penafsiran yang sahih dalam masalah ini adalah Imam Syafi'i seperti ucapannya yang lain. Dia mewajibkan kita meninggalkan pendapatnya bila bertentangan dengan hadis sahih. Maka yang sahih adalah Imam Syafi'i rahimahullah ingin mengatakan kepada kita yang jadi patokan dalam mazhab saya adalah hadis sahih. Nah, bila bertemu dalam mazhab saya hadis yang tidak sahih atau pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih, wajib tinggalkan pendapat saya, yarhamukallah, berpindah ke hadis yang sahih. Ini penafsiran yang sahih. Ini banyak sekali sahih, ini bingung jadi. Nah, ini penafsiran yang sahih berdasarkan tatabbu wa istiqra, berdasarkan istiqra, melihat langsung ke buku-buku Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dah jelas ya? Berarti Imam Syafi'i itu ingin orang tidak saklid buta kepadanya. Dan beliau sudah pesankan dalam riwayat yang lain bahwasanya bila ada sunnah yang sahih bertentangan pendapat saya, maka saya merujuk kepada sunnah dan meninggalkan pendapat saya. Beliau saja kalau masih hidup akan meninggalkan, kenapa kita yang masih hidup tidak mau meninggalkannya? Makanya saya bangga dan berazam, ana syafi'iyyun ma hayyitu, saya tetap bermazhab Syafi'i selama hidup. Wa in muttu fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u, kalau nanti mati ada wasiat saya kepada kaum muslimin untuk ikut mazhab Imam Syafi'i. Ustaz fanatik nih. Hah? Fanatik enggak. Saya menukil pendapat beliau bahwasanya bila bertentangan pendapatnya dengan hadis yang saya tinggalkan. Itu pula yang kita ikuti. Bila Pak Edi nanti buktikan bahwa apa yang saya sampaikan salah, jangan ragu-ragu. Ustaz, keliru. Ya, apalagi di masa masih hidup. Tapi jangan diumumkan di media dulu. Diumumkan media baru itu baru nak nelpon Ustaz. Nah, kalau itu biarin aja lah. Nanti saya jawab di media juga. Biar tahu. Nah, enggak perlu. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa kata beliau? Ketika Nabi memotivasi, menyuruh orang untuk solat lebih awal dan jelaskan kelebihannya. Nah, ketika itu ihtamala ayyakuna minar raghibina man yuqaddimuha qabla al-fajr al-akhir. Ada kemungkinan karena ingin cepat solat, mereka solat sebelum terbit fajar shadiq. Ini kemungkinan. Jadi saking semangatnya salat di awal waktu, belum masuk waktu sudah salat. Ada enggak? Ada. Contoh kalau enggak pernah nengok, saya sering nengok. Ya, sering nengok. Ya, khususnya para jemaah haji kita. Jemaah umrah, Bang. Diingatkan enggak mau, ada kiainya. Lebih cepat lebih daripada nanti terlambat, Ustaz, lebih baik cepat, tapi waktu belum masuk, Pak. Allah Maha tahu gimana niat kita, asal niatnya baik. Gimana lagi? Jadi niatnya baik pasti diterima, itu masalahnya. Nah, itu kalau mati kasih yang dilokuk tuh, Bang. Tidak ada alasan lagi kita menjelaskannya. Allah lebih tahu tentang niat kita. Habis jurus saya. Nah, seperti ibu-ibu yang jawab saya itu, Pak, di sini lebih bersih barangkali dengan yang di satu bapak, katanya. Kalau hati dia lebih bersih dari hati kita. Pakai baju training dia ke Masjidil Haram. Allah melihat hati, hadisnya betul sahih. Allah melihat hati kita. Nabi bilang at-taqwa huna, takwa itu di sini gitu. Dia lupa bahwa takwa itu bukan letak di sini, harus terbukti dalam
Perbuatan. Kalau bertakwa ibu pakai libasut taqwa. Pakai pakaian orang yang bertakwa. Bagaimana pakaian bertakwa? Wanita itu menutup auratnya, bukan membungkus aurat. Tahu bedanya membungkus dengan nutup? Tidak tahu ya. Lomang tuh lomang. Dibungkus kan? Tapi nampak. Iya nampak bentuknya. Lemang tuh lemang. Macam tidak pernah makan lemang. Jadi makanya disebut melemang badannya ditutup pakai pakaian. Ya, kalau itu bukan itu yang disuruh. Kita disuruh menutupi. Ini tidak tetap modis walaupun berhijab. Ini gaya-gaya artis itu. Jadi mereka inginnya tampilnya tetap menarik walaupun berhijab, sehingga lahirlah hijab mode. Dipamerkan pula di Paris Fashion tuh bang. Di Paris fashion mode hijab dari Indo. Mungkin Indonesia paling kreatif kata orang Arab. Indonesia itu paling kreatif bikin hijab. Apa sebab mau jalan pikirannya gimana cara untuk mengatasi. Maka sampai pun ngaji pun harus menyesuaikan dengan selera jemaahnya. Kalau jemaah suka lucu harus pandai melucu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kemungkinan kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika disuruh cepat salat itu mereka salat sebelum terbit fajar shadiq. Dan itu ada. Jadi yang kata Imam Syafi'i ini bukan hanya sekedar mengira-ngira, Syekh, tapi pikiran yang benar dan sesuai kenyataan. Saya sering menghadapi ini. Saya ingatkan, tidak mau. Kadang sampai ke kiainya kita ingatkan, ini urusan kami paknya. Di urusan kami, bukan pak, ini urusan bersama ya. Saya akan ditanya depan Allah nanti. Bapak lihat, bapak kan saya kan lama di Arab Saudi. Dia sholatnya kan di Arab Saudi. Tentu saya lebih tahu waktu masuknya. Saya ingatkan, waktu belum masuk pak. Nanti kalau tunggu dulu nanti berserak lagi nih orang payah ngumpulkan ini. Jadi gara-gara takut orang berserak payah ngumpulkan, biarlah sholat sebelum waktu masuk. Macam-macam alasan lah, macam-macam alasan. Ada yang bilang di Indonesia ada masuk waktu pak, kami orang Indonesia. Ini yang macam mungkin ini pengikut yang sholat Jumatnya selalu di Masjidil Haram ini. Jadi sholat Jumat tetap Masjidil Haram tapi waktu Indonesia. Jadi macam-macam. Jadi kalau apa namanya, wallahu a'lam, Imam Syafi'i sudah menyampaikan itu. Mungkin karena semangatnya sehingga mereka sholat sebelum terbit fajar shadiq. Subhanallah. Andainya Imam Syafi'i yang ngajar ini sama kita ya. Subhanallah. Sampai 500 kali kata Rabi' Al-Jizi mengatakan tidak bosan mereka. Sekali belum tamat nih Pak. Sebenarnya salah saya juga Pak. Ya lama-lama. Nah. Subhanallah. Salah sendiri juga kenapa Bapak tidak ngantuk ya. Nah. Kaum muslimin muslim. Jadi maka faqala, sehingga Nabi keluarkan hadis tadi. Asfiru bil fajri. Artinya tunggu terang, benar-benar jelas fajar itu. Itu maksudnya. Yakni hatta yatabayyana al-fajrul akhir mu'taridan. Jangan pengaruh oleh fajar pertama, fajar kazib, tapi sampai benar-benar nampak fajar shadiq. Karena kalimat fajar shadiq itu jelas dan terang. Di situ diambil kalimat al-isfar. Karena isfar itu adalah terang. Ini penafsiran siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kenapa beliau sampai kepada penafsiran itu? Supaya tidak dilihat bertentangan. Di hadis Rafi' solatlah waktu terang. Sah? Hadis Aisyah masih gelap dah selesai solat. Kan bertentangan tuh. Nah, makanya Imam Syafi'i mengaji kemungkinan lagi. Sebab tidak ada riwayat sharih mengatakan itu. Dia menggali dari makna. Tidak mungkin hadis bertentangan. Karena dua-duanya dari wahyu. Allah bilang tidak mungkin bertentangan. Maka inilah tafsirannya supaya tidak bertentangan. Qala apa yahtamilu makna ghaira zalik? Ditanya lagi kepada Imam.
Ada makna lain nggak selain itu? Kata beliau, "Na'am." Qultu na'am. Dia jawab, iya. Yahtamilu ma qulta wa ma baina ma qulna wa qulta. Ada kemungkinan seperti yang kau katakan. Apa perkataan yang bertanya tadi? Nabi salat melambatkan sampai terlihat terang. Kemungkinan yang kau sebutkan ada. Ada kemungkinan itu Nabi salat di waktu sudah terang dan memendekkan bacaan. Wa ma baina ma qulna, dan antara yang kami katakan, yang kau katakan, wa kullu ma'nan yaqu alaihi ismul isfar, dan setiap makna yang boleh ditafsirkan dengannya kalimat al-isfar, yaitu terang. Berarti tafsiran kita semuanya ada kemungkinan. Saya tidak nyalakan tafsiran antum. Penafsiran antum benar, ada kemungkinan. Penafsiran yang saya sampaikan ada kemungkinan. Sebab sahabat tidak ada lagi yang hidup sekarang. Ya, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Rafi' menceritakan dari Nabi, asfiru bil fajri. Aisyah, Zaid bin Thabit, Sahal bin Sa'ad menceritakan Nabi salatnya sudah masih gelap. Kan itu yang diceritakan. Nah, apakah makna Rafi' bin Khadij seperti yang dia jelaskan, atau dia memahami seperti yang dipahami oleh yang belakangan, atau yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i? Semuanya multi tafsir. Bisa dikatakan Nabi selesainya salat di waktu sudah terang, masuk juga. Atau Nabi kadang-kadang salatnya gelap, selesainya terang. Kadang-kadang gelap, selesainya masih gelap. Berarti berlaku panjang, pendek intervalnya. Dan kemungkinan pula penafsiran Abu Hanifah tadi, memang salatnya sudah terang, tapi dipendekkan ayat. Kan semua kemungkinan nih kan? Semuanya kemungkinan. Maka kata beliau mungkin saja. Qala fama ja'ala ma'nakum awla min ma'nana. Kalau begitu kenapa engkau lebih cenderung kepada pendapatmu dari pendapat kami? Selama juga masih ada kemungkinan tafsir saya benar, tafsir engkau benar, kenapa engkau pilih bahwa salat subuh itu masih gelap walaupun selesainya sudah terang? Kenapa engkau pilih itu? Faqultu, saya katakan, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bima wasabtu minat ta'wil, yaitu karena berdasarkan tafsir yang saya sampaikan. Apa tafsirnya? Yang tadi, bahwa ketika orang bersemangat untuk salat di awal waktu sehingga mereka belum masuk waktu sudah mulai salat, itu tafsiran saya. Atau tafsiran kedua, bahwasanya Nabi salatnya waktu gelap, kemudian selesainya sudah terang. Ini kan takwilnya kan. Wa bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan saya kuatkan lagi apa yang saya katakan tadi dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, huma fajran. Fajar itu ada dua. Kan bahasanya tadi asfiru bil fajri, sah? Asfiru bil fajri. Tunggulah atau apa namanya? Terangkanlah waktu fajar. Kan itu dipahami oleh sebagian, salat sudah waktu terang. Nah, sekarang dia bilang, enggak, fajar itu dua. Ini yang menguatkan tafsiran saya tadi, bahwasanya mereka mengira fajar pertama sudah masuk, padahal fajar kedua. Fa ammal ladzi ka'annahu zanabus sirhan fala yuhillu syai'an wa la yuharrimu. Adapun fajar seperti ekor serigala. Gimana ekor serigala? Berdiri. Pernah nengok serigala ya? Nah, alhamdulillah. Berdiri ya? Nah, ekor serigala berdiri. Apa kata Imam Rasulullah SAW? Fala yuhillu syai'an. Fajar yang seperti ini, yang memanjang ke atas, itu fajarnya fajar kadzib. Belum menghalalkan sesuatu dan juga belum mengharamkan sesuatu. Apa maksudnya? Belum menghalalkan salat, belum mengharamkan makan bagi yang ingin puasa. Masya Allah. Anta mumtaz. Jazakallah khair. Wa ammal fajrul mu'tarid. Adapun fajar yang
menyebar, bukan lurus ke atas lagi seperti ekor serigala tadi, tapi menyebar dan terang di ufuk timur. Kan terang juga di ufuk timur itu. Fayuhillus salata, maka ini yang sudah menghalalkan orang salat. Wa yuhirrimut ta'am, dan mengharamkan makan, yakni ala man arada siyam, bagi yang ingin puasa. Nah, inilah yang dimaksud oleh oleh Rasulullah SAW dengan perkataannya asbiru bil fajri, asbiru bil fajri fa inna dzalika 'azamu lil ajri. Kan itu lafaznya, asfiru bil fajri, tunggu terang fajar. Yang lain sebagian memahami tunggu terang baru sholat fajar. Itu pendapat Imam Abu Hanifah kemarin. Sah? Kalimatnya bukan asfiru bil fajri, ya tunggu terang fajar. Sebagian memahami tunggu terang baru sholat fajar. Padahal menurut Imam Syafi'i bukan itu maksudnya. Tunggu fajar yang terang, bukan fajar yang masih gelap. Karena fajar kazib itu tidak terang di ufuk, cuman ada garis ke atas seperti ekor serigala. Jadi itu makna asfiru itu, bukan sholat subuh di waktu sudah terang. Makanya Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya dengan itu. Jelas ya? Jadi ada kemungkinan wallahu alam dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya keliru dalam menafsirkan hadis tadi. Kalau gitu kita hidup Imam Syafi'i. Ya, pas lagi betul Imam Syafi'i, terang wajah kita. Pas kita salahkan Imam Syafi'i, gelap mata kita. Nah, makanya tidak boleh cinta terlalu dalam. Ya, sayang boleh, tapi tidak fanatik. Jelas. Makanya ketika klub kita menang, boleh bergembira seadanya. Kalau kalah jangan rusak stadion. Apalagi sampai tawuran tanpa dasar. Jelas? Kenapa? Kan kadang menang, kadang kalah, itu kan biasa. Sah? Kadang menang, kadang kalah. Pada umumnya kan menang kita. Terus kalah sekali-sekali masa? Jelas loh. Saya kira paham maksudnya. Ya, jangan marah bila kalah. Jangan kecewa bila imam kita tersilap. Karena sempurnanya anak manusia itu pada kesalahan yang pernah dia lakukan, dan dia pesan bahwa bila saya salah jangan ikuti. Jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, selesai pula kaji kita pagi ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.